Lanjut ke cerita. Di tengah Kapten Jonathan berpikir hal demikian, di kehidupan Roman yang lalu, Baek Jong-hyuk yang dikirim oleh ayahnya ke tempat yang sangat kejam untuk mencari penerus dari kultus demonik. Ayahnya berkata, "Baek Jong-hyuk, kau putra dari Heavenly Demon. Kalau kau benar-benar memiliki kelayakan untuk mewarisi posisiku, buktikan kelayakanmu dari tanah yang dingin, keras, dan bertahan hiduplah. Kematianmu dari 12 anakku tidak berarti apapun bagiku. Bahkan jika semua anakku mati, cukup membuat yang lain. Jadi ingatlah, satu-satunya cara membuktikan kelayakanmu, berkuasalah atas segalanya." Dan di tempat tersebut, Baek Jong-hyuk yang dihajar oleh anak lain, dia pun mencoba untuk bertarung dan melawannya. Namun, dia masih tetap kalah dari anak tersebut. Dan terus menjadi bulan-bulanan mereka. Di tempat kediaman Dimitri, Roman yang sudah kembali dan sedang merendam untuk membersihkan tubuhnya. Dia pun berkata, capek sekali. Kurasa aku lebih mudah kecapean dalam tubuh ini. Setelah terbangun di dunia ini, aku mengalami banyak hal, kebanyakan berhubungan dengan Bloodfen. Demi membumi hanguskan mereka, aku menghancurkan apapun yang ingin menghalangiku. Tapi tidak ada penyesalan. Aku belum berubah sebagai pribadi. Aku membunuh dan menyiksa orang yang menghalangiku. Dan untuk yang memiliki niatan membunuh padaku, ku gunakan segala cara dalam membereskan mereka. Itulah kehidupan yang kujalani sampai saat ini. Tidak ada yang berubah meski diriku menjadi Roman Dimitri. Tapi mungkin akan berbahaya kalau aku bergerak seperti diriku kali ini. Aku masih belum memahami cara kerja di dunia ini. Dan ini kenyataan. Kalau kekuatanku melemah dibanding tempo yang dulu, harus bagaimana mulai dari sekarang kalau difikirkan dengan baik. Namun, tak lama dia pun mendengar salah satu pelayannya yang berkata kalau penguasa atau ayahnya Roman Dimitri memanggilnya saat ini. Di dalam ruangan Romero Dimitri, Kapten Jonathan yang menceritakan semuanya kepada Romero tentang apa yang telah dilakukan oleh Roman. Romero pun menegaskan apakah hal itu benar-benar dilakukan oleh Roman Dimitri, dan Kapten Jonathan pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau Roman sudah berubah drastis karena Roman yang sekarang ini bukanlah dirinya yang mereka kenal. Setelah mendengar hal tersebut, Romero berkata, "Jonathan, Roman itu berbeda dari yang lain. Dia satu-satunya anakku yang tidak memiliki sesuatu untuk dapat dibanggakan. Dan juga satu-satunya anakku yang mengalami masa-masa sewaktu masih rakyat jelata." Di waktu tersebut, Roman kecil yang memberikan sebuah permen kepada Romero yang sedang bekerja. Romero lalu berkata, "Kamu jauh-jauh ke sini cuman mau memberikan ini. Kan sudah kubilang jangan mendekati tempat ini karena cukup berbahaya." Dan Roman kecil sambil tersenyum, dia berkata, "Tapi kau bekerja seharian, ayah. Karena itu, ku ingin memberimu permen ini. Makanlah permennya dan juga cepat selesaikan pekerjaanmu agar cepat pulang ke rumah." Dan kembali ke scene utama, di mana Romero yang sedang menceritakan kisahnya dengan mengatakan, "Aku berharap untuk membahagiakan Roma, dan karena itu aku memanjakan Roma dan kuberi dirinya kebebasan agar tak dapat diremehkan karena dirinya miskin." Tapi dirinya tak menduga itu akan membuatnya berbelok ke jalan yang salah. Sebagian dari diriku sudah menyerah pada Roman. Akan tetapi setelah mendengar Roman menghancurkan Bloodfen, dia memberiku harapan sekali lagi. Tak lama Roman sudah ada di depan ruangannya. Dia pun berkata kalau dirinya kini telah datang. Kemudian Romero pun mempersilahkan Roman untuk memasuki ruangannya. Kemudian berkata dalam hatinya, tidak peduli bagaimana caranya membereskan Bloodfen. Kalau Roman benar-benar mencapai sesuatu atas kehendaknya, aku bersiap melakukan apapun untuk Roman saat ini. Ini untuk meluruskanku karena sudah menjadi ayah yang kurang kompeten. Setelah Roman ada di depannya, Romero pun bertanya apakah dirinya membereskan Bloodfen seorang diri. Namun Roman hanya terdiam melihat ayahnya, kemudian berkata dalam hati, "Baron Romero, bisa kutebak, dia berharap tinggi pada kata-kataku. Kalau ku sampaikan kebenarannya, dia akan melihatku dalam sorotan cahaya yang baru. Tapi pencapaian melampaui ekspektasi akan memberimu masalah yang lebih besar. Kalau aku mengalah sekarang, aku bisa mengulur waktu untuk diriku bertambah kuat. Haruskah aku memberitahukan kebenarannya atau menyembunyikannya? Pilihan terakhir itu benar-benar lebih rasional." Namun Roman yang teringat masa kecilnya saat menjadi Baek Jong-hyuk
Saat dia dipukuli oleh anak lain, dia pun mencoba untuk melawan dengan cara meraih batu yang ada di dekatnya dan langsung memukul tepat di kepala anak tersebut. Anak itu yang mendapatkan serangan dari Baek Jong-hyuk, dia pun menjerit kesakitan. Kemudian Baek Jong-hyuk menyerang kembali, terus menerus dan terus lagi. Sampai anak-anak yang lain pun merasa sangat ketakutan. Baek Jong-hyuk yang menjadi Roman pun meneruskan perkataannya dengan mengatakan, selama masa kecilku, selagi rata-rata dilindungi oleh orang tuanya, aku dilempar ke tempat orang kuat yang berkuasa. Dan aku berkuasa di tempat seperti itu dengan cara menunjukkan kehebatanku. Ya, aku adalah Heavenly Demon. Aku tidak tahu cara menyembunyikan kehebatanku. Dan setelah lama berdiam diri, Roman pun menjawab perkataan ayahnya dengan membenarkan apa yang ditanya ayahnya tersebut. Di suatu tempat, di tempat pelatihan kesatria Dimitri, para prajurit yang diberitahu kalau Romero kini datang ke tempat tersebut bersama Roman dan Kapten Jonathan. Para prajurit yang melihat mereka, prajurit pun memberikan hormat, dan salah satu dari mereka, dia pun merasa heran karena melihat Roman kini juga datang. Setelah mereka berkumpul, Kapten Jonathan berkata, pada saat ini kita akan melakukan duel swordsmanship dengan Tuan Muda Roman. Kalau kalian ingin mengikutinya, majulah ke depan. Para prajurit yang mendengar itu pun merasa terkejut karena mereka mendadak mendapatkan perintah untuk melawan Roman Dimitri yang mereka anggap si idiot Roman. Namun, di 1 jam yang lalu, saat membenarkan perkataan ayahnya tentang apa yang terjadi kepada kelompok Blood Fam, Romero pun bertanya bagaimana cara Roman membereskan organisasi Blood Fam itu, dan Roman berpikir harus menjawab dengan cermat. Dia pun berkata, yang sebenarnya aku telah berdiam melatih swordsmanshipku. Romero bertanya kembali mengapa Roman menyembunyikan hal tersebut darinya, serta berkata kalau Romero mengetahui hal tersebut, dia bisa membantu Roman Dimitri. Dan Roman lalu berkata, aku sudah lama menghabiskan waktu seenak-enaknya. Aku harus berhenti dimanjakan. Ku ingin menunjukkan padamu kalau aku, si idiot dari keluarga Dimitri, bisa menyelesaikan sesuatu dengan tangannya sendiri. Romero yang mendengar itu pun masih tak percaya apa yang dikatakan oleh Roman. Karena meski Roman belajar swordsmanship, dirinya masih belum bisa mengalahkan organisasi bernama Blood Fan sendirian. Roman lalu berkata kembali dengan mengatakan Blood Fan itu organisasi yang muncul lewat memberikan pinjaman ilegal, juga mempertahankan itu dengan cara ancaman dengan tekanan. Jadi kurasa kelompok itu akan hancur dengan cara kubunuh pemimpin mereka. Karena itu aku memancing Ben Bless dengan memanfaatkan informasi yang palsu lalu menyingkirkannya. Blood Fan selalu menargetkan dendamnya pada bangsawan lemah, dan karena itu aku menggunakan diriku sebagai umpan. Romero yang mendengar itu pun terkejut. Kemudian dengan nada tinggi dia berkata, tidak mungkin, caramu itu terlalu berbahaya. Kalau mereka benar-benar berniat balas dendam, mereka pasti akan mengabaikan pemimpinnya, terus membunuhmu. Dan Roman berkata, namun ku yakin kalau orang yang dikekang memakai ancaman dan tekanan takkan berisiko nyawa dalam situasi yang memberikan kebebasan pada mereka demi menolong pemimpinnya. Setelah mendengar hal tersebut, Romero pun merenung dengan berkata dalam hatinya, begitulah kejadian yang sesungguhnya. Berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perencanaan, juga keberanian untuk menjalankan rencananya. Kata menakjubkan itu meremehkan yang sudah dicapainya. Tidak habis pikir, Roman lah orang yang melakukan tindakan seperti itu. Lalu Romero berkata, bisakah kau menggabungkan permintaanku? Ku ingin melihat swordsmanshipmu dengan mata kepalaku sendiri, dengan tujuan melihat seberapa besar anakku telah berubah. Itulah kejadian yang membuat mereka datang ke tempat pelatihan kesatria Dimitri dan kembali ke scene utama, di mana Kapten Jonathan berkata kepada para prajuritnya yang bersedia untuk maju melawan Roman Dimitri. Mereka pun hanya terdiam dan tak berkata maupun melangkah maju untuk melawan Roman Dimitri. Salah satu prajurit yang beberapa waktu yang lalu merasa heran kedatangan Roman
Dia pun berkata dalam hatinya, tentu saja tidak ada. Mereka tidak mendapat keuntungan dari menang ini. Ataupun kalah, mungkin saja mereka akan dikeluarkan. Kenapa juga ada yang mau mengikuti sesuatu seperti itu? Dan di sisi Kapten Jonathan, dia yang melihat para prajurit yang hanya diam saja. Dia pun berkata dalam hatinya, dibutuhkan master yang benar-benar bisa mengalahkan tuan muda demi mempertahankan kehormatan kesatria dan memastikan kemampuan tuan muda juga. Lalu Kapten Jonathan berkata kepada para prajurit, kalau tidak ada yang bersedia, dirinya akan memilih sendiri, meski dirinya ingin sekali menghadapi tuan Roman. Dikarenakan ia sebagai kapten kesatria, dia tidak bisa mencabut pedangnya. Cuman untuk hal tersebut, lalu Kapten Jonathan pun memilih Chris untuk melawan Roman Dimitri, karena dialah satu-satunya orang yang cocok melawan Roman. Diketahui pria tersebut bernama Chris, wakil kapten dari kesatria Dimitri. Chris yang dapat perintah tersebut dari Kapten Jonathan. Dia pun teringat saat pertama kali bertemu dengan Roman Dimitri 1 tahun yang lalu, ketika dirinya menerima laporan adanya pemabuk yang mengacau bisnis di restoran. Di waktu itu, saat Chris datang ke tempat restoran tersebut, dia mendapati keadaan restoran yang sudah berantakan karena ular Roman yang sedang mabuk berat. Di saat Roman memanggil pemilik restoran, pemilik yang tak mau menghampiri Roman, ia pun dilempari oleh botol minuman yang Roman pegang. Dan saat itu, Chris datang sambil berkata kepada Roman untuk menyudahi perilakunya. Roman yang tak menghiraukan perkataan Chris pun mencoba untuk menghentikannya dengan cara menarik tangan Roman. Namun, yang dia dapatkan adalah tamparan dan cacian yang dilontarkan oleh Roman. Chris yang menatap ke arah Roman, dia pun berkata dalam hatinya, aku langsung menyadari ketika kena tamparannya, orang ini tidak pernah latihan seumur hidupnya, memiliki kekuatan yang rata-rata, tidak dibawa orang dewasa pada umumnya. Sungguh manusia yang menyedihkan. Tidak habis pikir, orang sepertinya adalah putra penguasa. Aku benar-benar menganggapnya sebagai sampah yang lebih baik mati. Chris yang mengingat peristiwa tersebut, dia pun tak mau melawan Dimitri dengan berkata kalau dia tidak harus maju untuk sesuatu seperti itu, karena dia pikir kalau Roman adalah orang yang lemah seperti yang dia bayangkan saat pertama bertemu dengannya. Kapten Jonathan berkata kalau Roman adalah seorang master yang mengalahkan Bloodfen sendirian. Dan karena harus memberikan duel yang adil, Chris lah yang semestinya yang akan maju. Namun, Chris yang mencoba untuk memberikan alasan lain agar tidak melawan Roman. Dia pun kini didesak oleh Kapten Jonathan. Dan akhirnya, mau tak mau, kini menyetujui hal tersebut. Setelah mereka bersiap di atas ring, di saat mereka saling bertatapan, Kapten Jonathan pun memberikan aba-aba untuk memulai pertarungan mereka. Namun sebelum dimulai, Chris pun menghentikan hitungan tersebut dengan berkata, tunggu sebentar, aku punya permintaan. Ketika pedang juga terlibat, aku diajari untuk menganggap duel sebagai pertarungan sesungguhnya. Karena itu, tidak peduli siapapun lawanku, aku tidak berniat mengasihaninya. Kalau Anda menerima permintaanku, dengan senang hati, ku terima kehormatan berduel melawan tuan muda. Di dalam pikiran Chris, dia mendengar kabar tentang Roman mengalahkan organisasi Bloodfen sendirian. Dia pun tak mempercayai hal tersebut, serta dia pun berencana kalau dia akan memberi pelajaran kepada Roman dalam duel ini. Kapten Jonathan yang melihat ke arah Romero Dimitri yang mengisyaratkan pendapatnya tentang permintaan Chris. Romero pun lalu memalingkan pandangannya kepada Roman Dimitri. Dan saat melihat Roman tertawa, kini membuat Chris marah. Kapten Jonathan pun menganggap kalau Roman setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chris saat ini. Kapten Jonathan yang menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Akhirnya Kapten Jonathan pun memulai pertarungan mereka selaku wasit dari pertarungan tersebut. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.